Halo sobat, berjumpa lagi di channel Genus79. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara membuat DLC boot support BIOS Wi-Fi dan Legacy. Bagi sobat yang belum mempunyai file ISO dari DLC boot itu sendiri, silakan sobat download di situs resminya. Di sini saya menggunakan DLC boot tahun 2022 versi 4.3. Saya mempunyai satu buah flash disk berukuran 64 GB yang nantinya flash disk ini akan saya buat menjadi dua partisi. Partisi pertama yaitu berisi file DLC boot itu sendiri, dan partisi yang kedua yaitu berisi data, yang nantinya data-data ini akan saya isi dengan data file recovery ataupun file image, agar nantinya saat kita melakukan restore Windows kita tidak perlu banyak menancapkan USB, hanya cukup dengan satu USB ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Pertama kita cari file ISO nya yang berupa DLC boot 2022 versi 4.3. Setelah ketemu, kita klik kanan file DLC bootnya, lalu kita ekstrak here. Kalaupun sobat tidak mau mengekstraknya, sobat bisa menggunakan tool yang berupa file ISO atau power ISO. Di sini saya akan mengekstraknya saja. Oke, langsung kita mulai ekstrak here, yes to all. Oke, langsung kita percepat saja file ekstraknya karena memakan waktu yang agak lama. Kita skip saja file ekstraknya. Oke, setelah pengekstrakan selesai, kita akan mendapati satu buah folder berupa DLC boot versi 4.3. Langsung saja kita buka sobat. Kita arahkan kursor ke DLC boot, logo yang ini, application, kita klik kanan, kita wajib run as administrator. Sudah mulai terbuka menunya, kita arahkan kursor ke logo USB ini, kita pilih, kita tunggu. Oke, USB nya sudah mulai terdetek, kita pilih, lalu kita pilih yang hide. Di sini normal, interface, UEFI, type UEFI, dan FAT32 UEFI. Kita pilih yang hide. Kita biarkan saja pilihannya FAT32 UEFI. Kita isikan partisi yang pertama, saya isikan 8 GB. 8 GB. 8 GB. Yang partisi ini nantinya akan saya jadikan buat USB, buat partisi DLC boot itu sendiri. Dan partisi yang kedua nanti saya jadikan buat data. Yang data ini akan berisi file image atau file recovery, agar nanti kita cukup satu flash disk saja untuk merecovery Windows. Tidak perlu memasukkan banyak-banyak flash disk untuk merecovery Windows-nya. Oke, setelah itu langsung saja kita pilih create boot. Kita yes saja. Kita tunggu sampai DLC boot mulai memproses mengcopy. Oke, DLC boot sudah mulai proses mengcopy. Kita tunggu sampai proses pengkopian selesai. Oke, kita percepat saja ya sobat, agar tidak memakan waktu terlalu lama. Sekarang kita coba untuk BIOS Legacy, apakah flash disk ini bisa digunakan atau tidak. Kita tekan F9. Di komputer saya kebetulan F9 untuk masuk BIOS-nya. Nah, sudah terbaca. Kita pilih USB SanDisk. Oke, sudah berhasil booting.
Nah, menu DLC bootnya sudah mulai terbuka. Di sini banyak menu, Run Boot CD, Windows 10 32B, Windows 10 64 bit, dan Windows 11. Kita coba yang Windows 10 64 bit. Oke, mulai loading, mulai boot up. Kita tunggu sampai proses loading selesai. Oke, terus loading. Setelah ini kita akan coba ke BIOS UEFI, apakah bisa bekerja atau tidak USB-nya. Oke, proses loading sebentar lagi. Oke, logo Windows-nya sudah mulai terbuka, sobat. Coba kita lihat apakah benar ini Windows Mini. Oke, sudah mulai masuk Windows Mini 1064 bit DLC boot. Mulai loading lagi. Oke, kita tunggu. Kita tunggu sampai menunya muncul. Masih configuration. Oke, berhasil sobat. Berhasil. Kita coba di BIOS Legacy, berhasil. Ini menu DLC bootnya. Di sini bisa disk tool, ada partition jar, ada home my partition, ada regenerator, disk news, boot IC, dan masih banyak lainnya. Kita coba backup restore. Ada True Image 2014, True Image 2021. Coba kita buka, apakah berhasil dibuka? Oke, berhasil dibuka sobat. Fasilitas backup restore-nya berhasil dibuka. Oke sobat, sekarang kita mencoba USB DLC boot yang sudah kita buat di BIOS UEFI. Di sini tersedia laptop ataupun netbook Asus VivoBook yang sudah terinstall Windows 11 dan dia memakai partisi GPT partition dan BIOS UEFI. Oke, kita buka laptopnya, kita masukkan USB yang tadi kita buat di portnya. Oke, kita tekan tombol power, kita tekan escape untuk masuk BIOS. Kebetulan di sini laptop ini memakainya tombol escape untuk masuk BIOS-nya. Oke, sudah mulai terdetek USB-nya. Di sini USB SanDisk sudah terdeteksi di BIOS. Kita masuk, apakah bisa masuk? Nah, di sini tersedia Windows 10 dan Windows 11. Kita coba pilih Windows 10 dulu. Oke, sudah mulai loading. Kita tunggu sampai proses loading selesai ya sobat. Apakah USB yang tadi kita buat berhasil di BIOS UEFI ataukah tidak? Tadi sudah kita coba di BIOS Legacy dan alhamdulillah berhasil. Sekarang di BIOS UEFI. Oke, proses loading selesai. Jadi mulai loading lagi. Nah, berhasil sobat. Sudah berhasil. Jadi USB yang tadi kita buat sudah berhasil masuk atau sudah berhasil booting di BIOS UEFI. Oke, sekarang kita coba lihat partisi buat penyimpanan datanya. Oke, tunggu. Oke, semua menu sudah mulai terbuka. Semua menu DLC bootnya sudah mulai terbuka. Di sini saya akan mencoba DLC boot menu. Kita akan pilih backup dan restore.
Sekarang TrueImage, kita pilih TrueImage 2021. Oke, apakah bisa dibuka? Oke, bisa dibuka sobat. Ini TrueImage 2021. Coba kita pilih menu recover. Oke, kita pilih browse. Oke, file recovery-nya sudah mulai terbaca di laptop ini sobat, yang ada di partisi yang tadi kita buat. Di sini saya banyak sekali file recover, ada Windows 10 64 bit, ada Windows 11, ada Windows 7, ada XP 3 styler. Di sini saya masukkan semua di partisi yang tadi kita buat di USB DLC bootnya. Oke, coba kita lihat di Explorer-nya. Nah, ini file USB-nya tadi yang kita buat. Di sini sudah mulai penuh. Ini DLC bootnya yang buat booting, partisi yang pertama yang buat DLC boot, ini partisi yang kedua yang buat data. Di sini sudah tersimpan file recovery image. Jadi pada saat kita melakukan recovery tidak perlu banyak memasukkan USB, kita cukup memasukkan satu USB. Oke, sekian dulu dari saya sobat. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan share. Dan untuk video selanjutnya, kita akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat multi-boot USB yang di dalamnya berisikan bermacam-macam OS dan sekaligus DLC bootnya kita masukkan dalam satu flash disk. Oke sobat, sekian dulu dari saya. Terima kasih.